Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatal Qur'ana fi syahril Ramadan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dan tak pernah henti-hentinya memberikan kita kesanggupan, kecukupan dan kecakapan untuk bisa melaksanakan tugas kita selaku mahasiswa, yakni menimba ilmu, belajar serta mempresentasikan beberapa materi-materi yang telah disampaikan oleh dosen. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5, saya Abdullah Rashid Muktamaruddin beserta Fatimatu Az-Zahra akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Ruang Lingkup Bimbingan dan Konseling. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari ruang lingkup. Ruang lingkup adalah suatu batasan yang memudahkan dilaksanakannya penelitian agar lebih efektif dan efisien untuk memisahkan aspek tertentu pada sebuah objek. Dalam ruang lingkup BK ini dibagi menjadi 2, yaitu ruang lingkup dari segi pelayanan dan ruang lingkup dari segi sasaran. Selanjutnya akan dijelaskan ruang lingkup dari segi pelayanan dan ruang lingkup dari segi sasaran oleh kedua rekan saya. Insyaallah di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup dari segi pelayanan. Ruang lingkup bimbingan dan konseling dari segi pelayanan memiliki beberapa bagian khusus lainnya, yaitu ada 2. Pertama, ruang lingkup bimbingan dan konseling di sekolah. Yang kedua, ruang lingkup bimbingan dan konseling di luar sekolah. Jadi ada 2 ruang lingkup dari segi pelayanan. Pertama di sekolah, yang kedua di luar sekolah. Nah, adapun bimbingan dan konseling di sekolah memiliki 2 bagian. Pertama, keterkaitan antara bidang-bidang pelayanan, bimbingan dan konseling di sekolah. Yang kedua, tanggung jawab seorang konselor di sekolah. Adapun keterkaitan antara bidang-bidang pelayanan, bimbingan dan konseling di sekolah, menurut Brostestan pada tahun 1976 yaitu mengemukakan tentang 3 bidang khusus, yaitu kurikulum pembelajaran, kemudian kurikulum administrasi dan kepemimpinan, yang ketiga kurikulum bidang kesiswaan. Nah, adapun tanggung jawab seorang konselor di sekolah. Sebelumnya konselor ini adalah pelayanan atau yang mengendalikan. Seorang konselor sebagai pengendali dan sekaligus pelaksana berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling. Memiliki tanggung jawab sebagai pelayanan untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Jadi itu tugas seorang konselor, yaitu untuk bisa mengendalikan, melihat situasi dan kondisi kegiatan-kegiatan bimbingan dan konseling, yaitu di sekolah. Adapun yang kedua, yaitu ruang lingkup bimbingan dan konseling di luar sekolah. Di luar sekolah memiliki 2 bagian juga. Pertama, bimbingan dan konseling dalam keluarga. Yang kedua, bimbingan dan konseling dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas. Nah, itu bagian dari di luar sekolah. Adapun bimbingan dan konseling dalam keluarga, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasannya keluarga merupakan suatu persatuan yang hidup paling mendasar dalam masyarakat. Artinya keluarga ini menjadi salah satu hal-hal penting dalam suatu masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, bimbingan dan konseling dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas. Permasalahan yang dialami oleh masyarakat bukan hanya di lingkungan sekolah dan di keluarga saja, melainkan di luar dunia.
Oleh karena itu, di sana dibutuhkan jasa bimbingan dan konselor, ya, jasa bimbingan dan konseling yang dilayani oleh konselor. Ruang lingkup dari segi sasaran. Ruang lingkup BK dari segi sasaran memiliki beberapa bagian khusus lainnya, yaitu ada 2. Yang pertama, perorangan atau individu, dan yang kedua, kelompok atau masyarakat. Perorangan di sini maksudnya yaitu pengembangan kehidupan pribadi, yaitu dalam bidang pelayanan yang membantu individu untuk memahami nilai dan potensi serta karakteristik secara realistis. Sedangkan kelompok, bimbingan dan konseling kelompok menggunakan layanan pada sekelompok individu dengan 1 kali kegiatan layanan, sehingga kelompok itu memberikan manfaat atau jasa kepada sejumlah orang.